Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junedi Ahmad, mahasiswa PPG Win Wali Songo Semarang tahap ketiga. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 5 dengan model pembelajaran quantum teaching dengan tema asiknya berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, di pagi hari yang sangat cerah ini, alhamdulillah semua anak-anak dalam keadaan sehat. Pak Guru akan mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian. Apakah pada hari ini semuanya masuk? Masuk. Dan kita mulai. Marilah kita berdoa dulu. Doa mulai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang sejarah disyariatkannya kurban, kemudian pengertian kurban, kemudian hukum kurban. Maka jauh mana ingatan anak-anak tentang materi pelajaran yang lalu. Kertas kosong, nanti anak-anak menulis satu pertanyaan, kemudian dimasukkan dalam kotak-kotak yang tersedia di sini. Cukup satu saja. Waktunya 1 menit mulai sekarang. Siapa yang mendapatkan gelas ini? Tapi nanti yang menjawab pertanyaan. Sebelumnya, nanti anak-anak nanti urut satu persatu memasukkan soal atau pertanyaan yang sudah ditulis ke dalam sini. Dan nah, selanjutnya yang sebelah sini bebas masuk ya, jangan kalau ya. Selanjutnya yang belakang. Tahun sekali. Silakan dipilih bebas. Di situ ada hadiah yang sangat menarik. Silakan dibawa pulang nanti. Melaksanakan kurban wajib bagi orang yang bernazar. Untuk berkurban, apa yang dimaksud dengan nazar? Betul. Apa yang dimaksud dengan nazar? Jawabannya apa? Orang yang berikrar untuk melaksanakan kurban atau orang yang berjanji untuk melaksanakan kurban dan janji harus ditepati. Ya, tidak ada. Maaf, ya, tepuk tangan dulu yang meriah. Selanjutnya nanti berputar ke sana. Ayo potong hewan kurban setahun sekali. Kepada Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita potong hewan kurban. Terus
Surat Al-Had ayat 34. Benar atau benar? Benar. Ayo tepuk tangan yang meriah. Sekarang dilihat. Di mana tadi yang ambil? Ada tidak? Enggak. Allahu Akbar bersama potong hewan kurban. Yo, ambil. Bismillah membaca basmalah. Semoga ada hadiahnya. Koroba. Jadi apa arti koroba? Mendekatkan diri. Betul atau betul? Betul. Ya coba dilihat ada hadiahnya tidak? Tadi ambilnya di mana? Hah? Tidak ada. Wah kosong. Potong hewan kurban setahun sekali. Syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar bersama potong hewan kurban. Pertanyaannya? Syarat berkurban ada 4 yaitu Jawabannya apa? 1. Islam, 2. Balik dan berakal. 1. Islam, 2. balik berakal, 3. Merdeka. Merdeka. Oke, silakan. Lagi mulai diputar. Potong hewan kurban Setahun sekali berita syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar bersama potong hewan kurban. Silakan. Ya, pertanyaannya bagaimana? Allah memerintahkan hambanya untuk mendirikan sholat dan berkurban. Perintah tersebut terdapat dalam Al-Quran, surat titik-titik dan ayat titik-titik. Pertanyaannya, siapa tadi yang membuat? Siapa? Ya, Mas Nadim yang membuat pertanyaan. Jawabannya terdapat dalam surat apa dan ayat berapa? Surat Al-Kautsar ayat 2. Surat Al-Kautsar ayat 2. Betul. Coba dilihat tadi ngambilnya di mana? Ada tidak? Ada hadiahnya di atas. Teman-teman. Coba perlihatkan. Nah, ini ada hadiahnya. Makanya ini rezeki anak soleh. Setelah tadi anak-anak mengingat-ingat pelajaran yang lalu, maka untuk selanjutnya adalah Pak Guru akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan motivasi. Bagaimana kesimpulan dari video ini? Ini adalah menceritakan seorang dua pemuda yang kebingungan, kemudian ada inspirasi burung yang terbang di atasnya untuk melintasi bagaimana cara dapat melewati sebuah jurang yang sangat dalam. Untuk selanjutnya, setelah kita menyaksikan video itu, saya harap anak-anak nanti agar dalam belajar itu selalu giat. Karena apa? Dengan tujuan apa? Anak-anak harus belajar dengan giat itu tujuannya apa? Ayo, siapa tahu tujuannya apa? Untuk mendapatkan apa? Ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Yang namanya ilmu itu dapat membuat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Apalagi mata pelajaran fikih. Dan selanjutnya juga akan Pak Guru putarkan video juga yang berkaitan dengan ibadah kurban. Terus dikeluarkan, diperhatikan.
Dah habis. Nah, sekarang setelah anak-anak sekalian menyaksikan tayangan video tadi, Pak Guru sedikit akan menjelaskan mengapa kita harus yang pertama mengetahui mengapa kita harus mengetahui pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mengetahui jenis-jenis hewan kurban. Dan yang ketiga, kita juga harus mengetahui syarat-syarat hewan kurban. Jadi ketika kita berkurban itu tidak hanya asal-asal kambing kita beli kemudian kita buat berkurban, tidak akan tetapi kita juga harus mengetahui kapan pelaksanaan kurban, kemudian jenis binatang kurban, kemudian syarat-syarat binatang kurban. Klik dulu. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan, anak-anak itu mampu melalui pemberian uswah peserta didik dapat menunjukkan waktu berkurban dengan benar. Melalui pengamatan dan pemberian contoh seperti tayangan video tadi, peserta didik itu dapat melakukan kurban sesuai dengan tuntunan agama Islam atau syariat Islam. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan waktu dan syarat-syarat serta jenis hewan kurban. Dari tayangan video tadi masih banyak yang belum lengkap. Tugas anak-anak adalah mendiskusikan secara kelompok dari tayangan video tadi. Pak Guru akan memberikan kata kuncinya. Yang pertama, kata kuncinya adalah waktu pelaksanaan kurban. Yang kedua, jenis hewan kurban. Yang ketiga, syarat hewan kurban. Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini kelihatan ini masih kosong. Ini nanti anak-anak untuk mengisi. Yang pertama adalah nama kelompoknya. Kelompok 1, di sini kelompok 1. Ya, di sini kelompok 2. Di sini kelompok 3. Di sini kelompok 4. Perhatikan. Untuk kelompok 1 mencari kapan waktu pelaksanaan kurban, itu kelompok 1. Dan kelompok 2 sebelah sana hanya mencari jawaban jenis-jenis hewan kurban. Dan kelompok 3 tadi mana? Ini syarat-syarat hewan kurban. Dan kelompok 4 juga syarat-syarat hewan kurban. Ya? Gak jelas? Nah, setelah nanti selesai diskusi, untuk kelompok 1 2 orang berkunjung ke kelompok 3. Sebaliknya, kelompok 2 berkunjung ke kelompok 4. Nanti dan seterusnya akan beri instruksi dari Pak Guru. Inilah yang disebut dengan metode to stay. Semuanya jelas?
pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kurban dilaksanakan pada waktu tertentu pada bulan Dzulhijjah dari tanggal 10 sampai dengan 13. Pelaksanaannya dimulai setelah salat Idul Adha tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Hewan kurban. Hewan kurban tersebut berupa jenis binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing, baik domba atau kambing. Ketentuan umur binatang kurban. Domba kurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah berganti gigi musnah. Kambing sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Tidak cacat. Binatang cacat yang menunjukkan tidak sah dipergunakan untuk berkurban, yaitu sakit mata, sakit tidak sehat, pincang kakinya terlalu kurus dan tua sekali sehingga seakan tidak berdaging. Silakan duduk dulu. Selanjutnya kelompok 2 memberi informasi kepada kelompok 2 yang berhubungan dengan syarat-syarat hewan kurban. 1, yuk dibaca. Hewan kurban tersebut milik orang yang berkurban atau diperbolehkan atau diperbolehkannya untuk berkurban maka tidak sah berkurban dengan hasil hewan hasil merapot dan mencuri. Kalau hewan itu milik 2 orang yang bersangkutan kecuali dengan izin teman serikannya tersebut tidak ada hubungan dengan hewan maka tidak sah berkurban dengan hewan habisan hewan barisan sebelum barisannya dibagi. Penyembelihan kurbannya harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Maka jika sebisa sebelum atau sesudah waktu tersebut, maka sembelihan kurban selesai. Dan duduk dulu. Dan kelompok 4 kemudian memberi informasi kepada kelompok 2. Silakan. Jenis-jenis hewan kurban. Jenis binatang yang sah untuk kurban ialah binatang yang dipelihara dan dikenakan serta halal niatnya untuk dimakan dagingnya. Binatang tersebut seperti kambing, sapi, kerbau, dan unta. Binatang ternak yang untuk berkurban harus memenuhi syarat, yaitu cukup umur dan tidak cacat. Untuk kelompoknya kembali ke tempatnya masing-masing. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kurban dilaksanakan pada waktu tertentu pada bulan Dzulhijjah dari tanggal 10 sampai dengan 13. Pelaksanaannya dimulai setelah sholat Idul Adha tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Jenis binatang yang sah untuk kurban ialah binatang yang dipelihara dan ditemakan serta halal zatnya untuk dimakan dagingnya. Binatang tersebut seperti kambing, sapi, kerbau, dan unta. Binatang Selanjutnya. Coba mau cara review. Beranjak umur 4 tahun. Sapi itu harus tahun. Umur 5 tahun. Tidak cacat, binatang cacat yang menyebabkan tidak dapat digunakan untuk berkurban yaitu 1, sakit mata, buta, 2, sakit tidak sehat, 3, pincang kakinya, 4, terlalu kulit gatuan sekali hingga karena tidak mendaging.
tertentu pada bulan Dzulhijjah dari tanggal 10 sampai dengan 13. Pelaksanaannya dimulai setelah sholat Idul Adha tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Jenis binatang yang sah untuk kurban ialah binatang yang dipelihara dan diternakan serta halal zatnya untuk dimakan dagingnya. Binatang tersebut seperti kambing, sapi, kerbau, dan unta. Binatang ternak yang untuk berkurban harus memenuhi 2 syarat, yaitu cukup umur dan tidak cacat. Syarat-syarat hewan kurban dari berikut. Hewan kurban tersebut berupa jenis binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing, baik domba atau kambing biasa. Ketentuan untuk binatang kurban. Domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau terlebih dikit. Jika kambing sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Jika sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Waktu pelaksanaan hewan kurban dilaksanakan pada waktu tertentu pada bulan Dzulhijjah dari tanggal 10 sampai dengan 13. Pelaksanaan dimulai setelah sholat Idul Adha tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 13 sebelum makan. Harus memenuhi 2 syarat, yaitu cukup umur dan tidak cacat. Binatang menyebabkan tidak sah digunakan untuk berkurban, yaitu sakit mata, sakit dan sehat, kencang kaki-nya, terlalu kurus dan jelas sekali sehingga seakan tidak seperti hewan kurban tersebut mungkin orang yang berkurban atau tidak berkurban diizinkan baginya untuk berkurban dan maka tidak sah berkurban dengan hewan hasil melampaukan menyuruh atau hewan tersebut membuat orang yang berserikat Pada Waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kurban dilaksanakan pada waktu tertentu pada bulan Dzulhijjah dari tanggal 10 sampai dengan 13. Pelaksanaannya dimulai setelah sholat Idul Adha tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Jenis binatang yang sah untuk kurban adalah binatang yang dijelajah oleh binatang serta hewan yang untuk dimakan dagingnya. Binatang tersebut seperti kambing, sapi, kerbau, unta. Binatang ternak yang dikurban sebaiknya harus memenuhi 2 syarat, yaitu cukup umur dan tidak cacat. Hewan kurban tersebut berupa jenis binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing, baik domba atau kambing biasa. Ketentuan umur binatang tersebut. Domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau kurang berarti izin. anak sekalian, setelah kita mendiskusikan, kemudian kita mempresentasikan kegiatan pada hari ini, untuk selanjutnya Pak Guru sangat mengapresiasi, sangat senang sekali atas kinerja dari anak-anak sekalian. Nanti Pak Guru akan memberi hadiah kepada kalian semuanya. Saya traktir mie ayam. Mau tidak? Nah, ini sangat meriah sekali. Tapi sebelumnya silakan buka kesimpulan tadi. Mari kita baca secara bersama-sama. Mari dikeluarkan, kita baca bersama-sama kesimpulannya. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada waktu tertentu pada bulan Dzulhijjah dari tanggal 10 sampai dengan 13. Pelaksanaannya dimulai setelah sholat Idul Adha tanggal 10 sampai dengan 13 sebelum matahari terbenam. Jenis binatang yang sah untuk kurban Kambing, sapi,
jenis binatang yang sampai kepada yang untuk berkorban sapi dan kambing, domba atau kambing biasa. Ketentuan umurnya dan kurban. Kurban sekurang-kurangnya belum 1 tahun atau sakit mata kambing sekurang-kurangnya belum atau kambing atau sekali sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. tidak ada yang menyebabkan untuk berkorban, yaitu sakit mata atau buta, sakit atau tidak sehat, indah kakinya selalu kurus dan setelah sekali dari merasakan tetap beracing. Hewan berkorban maupun tidak orang yang berkorban atau diperbolehkan diizinkan bapaknya untuk berkorban dengannya, maka tidak sah. hewan harus merampok terlebih atau hewan tersebut tidak berkorban kecuali dengan izin teman hewan. Tidak ada hubungan dengan hak orang lain karena tidak satu korban dengan hewan gadai dan hewan warisan sebelum warisannya dibagi. Penyembelihan kurbannya harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan. Maka apabila pada waktu tersebut maka pembelian dan punya sama. Nah, jangan kalian sudah menyimpulkan materi diskusi tadi. Sekarang keluarkan buku tulis. Keluarkan buku tulis. Pak Guru akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Ya, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan binatang ternak? Apa yang dimaksud dengan binatang ternak? 2. Ketentuan umur binatang kurban. Domba itu umurnya berapa? Kambing umurnya berapa? Sapi umurnya berapa? Unta umurnya berapa?